Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rabbani dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D4 Teknik Informatika dengan NIM 221524045. Di sini izinkan saya untuk menyelesaikan tugas sekolah Revolusi 1 Himakom, yakni pembuatan video. Organisasi merupakan kumpulan individu yang bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan setiap manusia pastinya memiliki tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Kata organisasi, biasanya seorang individu bisa mendapatkan dua hal, yakni soft skill dan juga hard skill. Soft skill adalah atribut pribadi atau bisa juga disebut kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam pekerjaan, sedangkan hard skill merupakan keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Contoh dari soft skill yang ada biasanya public speaking, kerjasama, meningkatkan disiplin, dan sebagainya. Sedangkan hard skill itu biasanya tergantung dari organisasi yang diikuti. Contohnya ketika kita mengikuti organisasi English Club, maka insya Allah kita akan mendapatkan skill bahasa Inggris yang lebih baik lagi. Seperti itu. Apakah suatu organisasi itu penting untuk saat ini? Itu tergantung dari organisasinya. Apakah di dalam organisasi tersebut ada yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk masa kedepannya? Contohnya, misalkan ketika kita butuh sekali ilmu bahasa Inggris yang lebih baik, maka kita bisa mengikuti English Club. Tetapi organisasi juga bisa berdampak buruk pada mahasiswa tersebut. Apabila mahasiswa tersebut mengikuti organisasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, maka hal tersebut hanya buang-buang waktu saja. Sehingga soft skill atau hard skill yang didapatkan itu sama sekali minim. Himakom, Himpunan Mahasiswa Komputer, merupakan organisasi himpunan mahasiswa jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Politeknik Negeri Bandung. Himakom dibentuk pada 8 Agustus 1987 dengan logo seperti ini. Dengan logo seperti ini karena pada saat itu Politeknik Negeri Bandung nama awalnya adalah Politeknik ITB, sehingga logo Himakom mirip sekali dengan logo ITB. Lalu pada tahun 2005 logo Himakom diganti sehingga menjadi seperti ini. Pada tahun 2005. Regenerasi dari Himakom adalah dengan menggunakan nama bagus. Dari nama bagus adalah nama-nama teknologi yang berkaitan dengan teknik informatika. Nama bagus biasanya diberikan dari cutting atau kakak tingkat kepada mahasiswa tingkat bawahnya. Dengan adanya hal seperti ini, maka bisa terjalin hubungan antara mahasiswa tingkat atas dengan mahasiswa tingkat bawahnya. Himakom terdapat dua badan utama, yakni badan legislatif dan yang kedua adalah badan eksekutif. Badan legislatif yang bernama Majelis Perwakilan Anggota atau disingkat MPA, berdasarkan ART, Anggaran Rumah Tangga Himakom Polban, bab 3 tentang Majelis Perwakilan Anggota, pasal 10, nama Majelis Perwakilan Anggota Himakom Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung, disingkat MPA Himakom Polban. Pasal 11 definisi, MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi yang merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA Himakom Polban memiliki visi, yakni MPA Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Lalu misi, yang pertama, mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Lalu yang kedua, memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasi antar anggota MPA Himakom Polban. Lalu yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. MPA memiliki 5 fungsi yang utama, yakni fungsi aspirasi, di mana MPA Himakom Polban sebagai wadah aspirasi, kritik, dan saran para anggota Himakom Polban yang mengkajinya untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua ada fungsi legislasi, MPA Himakom Polban membuat produk hukum atau peraturan dan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Lalu yang ketiga fungsi yudikasi, MPA Himakom Polban memutus perkara persidangan dan menegakkan hukum dengan adil. Lalu yang keempat fungsi mediasi, MPA Himakom Polban sebagai penengah dari suatu penyelesaian konflik yang timbul di Himakom Polban untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu ada fungsi pengawasan, MPA Himakom Polban dengan bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Himakom Polban dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Lalu ada Badan Eksekutif Himakom Polban. Badan Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam satu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Saat ini, Himakom Polban memiliki Kabinet Dharma Revolusi.
Visi, terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Visi yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antara Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Birokrasi menurut Roque adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Ada birokrasi yang pertama, yaitu ADKES. ADKES merupakan birokrasi yang mengatur penyuratan. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik itu perorangan maupun organisasi. Lalu, surat itu sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan atau permintaan, perintah, pernyataan, laporan, dan sebagainya sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Lalu yang ketiga, sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kejadian. Jenis-jenis surat terdapat 4. Yang pertama, surat permohonan, contohnya surat permohonan penerbitan sertifikat. Lalu yang kedua, permohonan peminjaman sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, surat pernyataan, yaitu surat yang digunakan sebagai lampiran proposal kegiatan, berisi pernyataan bahwa ketua pelaksana, ketua himpunan bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya pernyataan berkegiatan ketua himpunan. Lalu yang ketiga, yaitu surat undangan, di mana surat yang isinya adalah mengundang kepada pihak yang lain untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Contohnya undangan narasumber, undangan kaprodi, undangan dosen, dan sebagainya. Lalu surat keterangan yang terakhir, surat yang digunakan untuk memberikan keterangan atas hal yang disebutkan dalam surat. Contohnya itu surat keterangan aktif himpunan. Lalu yang kedua ada birokrasi keuangan. Birokrasi keuangan merupakan birokrasi yang mengatur perancangan keuangan, yaitu contohnya proses perancangan RAB. Apa itu RAB? Yaitu rencana anggaran belanja, perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Tujuan dari RAB yaitu mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya dalam masa pelaksanaan proker. Lalu yang kedua, supaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fungsinya itu sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Jadi ketika Himakom membentukkan suatu anggaran biaya, meminta anggaran biaya ke Polban untuk melakukan suatu kegiatan, maka harus dirancang untuk RAB-nya, sehingga alat-alat yang dibutuhkan, data-datanya, keuangannya yang diperlukan itu tidak akan terbuang sia-sia atau bahkan jauh lebih efektif, sehingga tidak akan berlebihan atau kekurangan, seperti itu. SPJ, yaitu surat pertanggungjawaban atau SPJ adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, pertanggungjawaban penatausahaan keuangan, dan atau hasil realisasi kegiatan bersifat teknis dan khusus. Ini adalah jika RAB adalah rancangannya, sehingga SPJ adalah hasilnya, di mana RAB itu merupakan rancangan-rancangan yang masih bersifat tidak pasti, sedangkan SPJ adalah sifat pastinya, sehingga SPJ diperlukan setelah terjadi kegiatan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah panduan alur pembuatan sertifikat. Yang pertama, surat pengajuan permohonan pembuatan sertifikat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan Prokorbem, kegiatan Ormawa, atau kegiatan jurusan. Untuk kegiatan Prokorbem maka diperlukan tanda tangan ketuplak, Kabem, dan pembina Ormawa. Sedangkan kegiatan Ormawa yaitu tanda tangan ketuplak dan pembina Ormawa. Lalu sedangkan yang kegiatan jurusan yaitu tanda tangan ketuplak, pembina Ormawa, dan kajur. Lalu yang kedua adalah kirim desainnya untuk desain format untuk sertifikatnya, di mana format file tersebut berupa .cdr, .psd, .ai, atau link share convey-nya untuk bisa. Di mana di sini merupakan masih template desainnya, bukan bentuk aslinya. Sedangkan untuk membuat aslinya itu pihak Himakom harus memberikan data penerima dalam bentuk Excel. Lalu setelah itu, di mana untuk sertifikat di sini harus diberi penempatan logo yang benar. Logo harus disusun berdasarkan kedudukan instansi tertinggi ke terendah dan disusun dari kiri ke kanan. Segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.